Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdhalus salatu wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan as-sifatul khamisatu. Kalau kamu mencari teman berarti harus memperhatikan ada beberapa sifat yang harus kamu carikan pada orangnya, teman itu. Yaitu as-sidqu. Orangnya itu kan ahli jujur. Orang yang jujur, tidak bohong. Katanya fala tashab kadzaban. Jangan menemani orang yang selalu kebiasaannya orangnya bohong. Kalau orangnya itu kan selalu berbohong, sifatnya itu kan bohong, berarti apa saja yang dia bilang sama kamu, kamu nggak percaya. Memberikan kamu kabar gembira, kamu ragu-ragu, nggak benar. Kenapa? Orang itu kan selalu bohong. Memberikan kamu kabar yang tidak bagus juga tidak bisa dipercaya. Dia janji sama kamu sesuatu, kamu tahu keadaannya, orangnya itu kan selalu bohong, berarti tidak bisa megang janjinya. Katanya fala tashab kadzaban fa innaka minhu ala ghurur. Keadaan kamu sama orangnya itu kan kayak mengembang. Benar enggak? Tidak ada. Tidak bisa apa? Memastikan sesuatu. Kamu sendiri tidak bisa memastikan sesuatu itu benar atau tidak. Maka keadaan kamu itu kan sama dia itu kan tipuan. Hanya dia menipu kamu dalam semua ucapannya, dalam semua keadaannya. Wa huwa mithlus sarab. Orang itu seperti apa? Seperti yang namanya fata morgana. Oh, kamu melihat itu ada air, ternyata bukan air. Hanya namanya apa? Sarab. Kelihatan di situ ada air, berarti kamu berharap jalan sampai sana, ternyata di tempat nggak ada air. Oh, masih ada di depan. Jalan seperti itu sampai mati orangnya. Tertipu dengan apa? Dengan bayangan air itu. Ada fata morgana yang kamu lihat jauh. Maka orang yang bohong seperti itu. Selalu memberikan kamu harapan. Tapi dia sendiri tidak bisa menjanjikan kamu sesuatu. Jadi teman, oh saya teman kamu, kalau bantu siap. Ketika kamu sudah, oh berarti saya punya teman. Kamu dalam keadaan darurat gimana? Oh maaf saya nggak bisa. Maka waktu itu mencari alasan, memberikan kamu udzur banyak sekali. Oh saya tidak bisa, ternyata ini. Maka kamu bersandar kepada teman itu, ternyata orangnya tidak ada. Ketika kamu membutuhkan dia nggak bisa bantu. Wa huwa mithlus sarabi yuqarribu minkal ba'id. Dia mendekatkan buat kamu itu segala sesuatu yang jauh, mudah sekali. Ambil aja, itu mudah, itu bisa menjadikan sesuatu yang tidak benar dijadikan benar. Yang sulit didapat dijadikan mudah sekali supaya kamu kena dulu masuk situ. Ketika masuk sudah tidak bisa lepas. Nah, maka harus jelas sama orangnya. Katanya yuqarribu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib. Sesuatu yang dekat, yang harus kamu laksanakan sekarang, dia memberikan kamu waktu yang lama. Biasa aja, nanti itu bisa. Ayo, kita mau salat istiqamah. Kamu masih muda ini. Ya, salat ketika umur kamu sudah berapa? Sudah 50, 60. Sudah kamu nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Ya, terus Allah Ghafur Rahim juga. Kalau kamu taubat, Allah terima.
berarti menjadikan sesuatu yang harus kamu laksanakan sekarang, yang wajibnya dekat, dijadikan waktunya jauh sekali. Oh, masih jauh. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمجالس والمساجد. Katanya, kadang kamu tidak menemukan orang yang terkumpul sifat ini pada dirinya, walaupun orang itu yang selalu tinggal di mana? Di madrasah. Madrasah itu apa? Tempat belajar, kayak pondok pesantren. Berarti apa? Kalau di pondok pesantren berarti kan orang itu kan orang yang baik, belum tentu. Mungkin kamu apa? Di madrasah, di pondok pesantren, belum tentu kamu menemukan orang yang terkumpul pada dirinya itu semua sifat ini. Kenapa? Karena namanya manusia. Ada kekurangan. Wala'allaka ta'damu ijtima'a hadhihi al-khisala fi sukkanil madarisi wal majalisi wal masajid. Kadang kamu tidak menemukan sifat itu yang disebutkan, yang itu semuanya, yang 5 sifat itu tidak bisa terkumpul. Kamu tidak bisa menemukan sifat ini semuanya terkumpul pada dirinya seorang yang biasanya tinggal di pondok pesantren. Biasa itu kan sering hadir majelis ta'lim. Orang yang selalu salat di masjid. Kadang kamu apa? Tidak menemukan orang yang seperti itu. Terus gimana? Kalau saya tidak menemukan orang yang terkumpul di dalam dirinya itu kan, di dirinya itu kan sifat itu, berarti tidak ada namanya teman yang baik. Katanya, fa'alaika bi ahadi amrayn. Kalau kamu dalam keadaan seperti itu, tidak menemukan teman yang ada 5 sifat ini, 5 akhlak ini itu kan ada pada dirinya, kamu dalam 2 keadaan. Yang pertama, immal uzlatu wal infirad. Kamu menyendirikan diri kamu sendiri. Udah, jangan campur sama orang. Kalau kamu benar-benar itu memperhatikan diri kamu, maka katanya al-uzlah. Al-uzlah itu apa? Sendiri, duduk sendiri, tidak campur sama orang. Al-uzlatu wal infirad. Ini keadaan yang pertama. Yaitu kamu menyendirikan diri kamu sendiri. Udah. Di rumah tidak campur sama orang, hanya kerja atau kerja di mana, kamu punya sawah, punya itu, tidak campur sama orang lain. Kenapa? Karena saya tidak mau ada orang yang menyakiti saya juga tidak mau saya menyakiti orang lain. Saya tidak mau ada orang yang menipu saya, atau saya tidak mau menipu orang lain. Berarti saya menghindari itu semuanya. Nah, kenapa? Karena kamu melihat itu semua orang jelek, tidak baik, tidak cocok buat kamu sendiri, ya kamu tinggal sendiri. Itu semua orang, kan? Ini keadaan. Ada sebagian keadaannya seperti ini. Dia senang sendiri, tidak campur sama orang. Orangnya fokus di rumahnya untuk apa? Untuk ibadahnya, bacaan Qur'annya, zikir, salat malam, puasa. Hanya campur sama masyarakat itu dalam keadaan darurat, mencari rezekinya. Selain waktu itu, semua waktunya itu kan dihabiskan di mana? Di tempat ibadahnya, baik di rumahnya atau di masjid atau di tempat yang lain. Itu satu keadaan. Katanya, fafiha salamatuka. Dalam keadaan uzlah sendiri, itu selamat buat kamu. Kenapa? Karena kamu tidak tertipu, tidak terkena dosa orang lain, kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Juga orang lain bukan selamat dari kamu. Seperti orang lain itu kan tidak terkumpul semua sifat pada dirinya, kamu juga bisa ada kekurangan. Berarti kamu bisa kena madarat dari orang lain, seperti kamu bisa memberikan madarat kepada orang lain. Maka orang ini menyelamatkan dirinya sendiri, dia menyendirikan dirinya di rumahnya, di masjidnya, di tempat
khususnya di mana, terserah. Kenapa? Dia mau selamat dari masyarakat, juga mau menyelamatkan masyarakat dari dirinya sendiri. Itu selamat. Itu yang al-uzlat wal infirad. Wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri salih khisalihim. Wa dhalika bi an ta'lam anna al-ikhwata thalatha. Keadaan yang kedua, kamu tetap campur dengan masyarakat, tapi kamu hanya campur dengan mereka dalam sifat-sifat mereka yang baik saja. Wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika biqadri salihi khisalihim. Hanya sekadar itu akhlak mereka itu kan yang baik. Berarti ketika ada keadaan yang tidak baik, kamu langsung keluar. Katanya, وَذَلِكَ بِأَنْ تَعْلَمْ أَنَّ الْإِخْوَةَ ثَلَاثَةً. Karena seperti itu harus kamu ketahui bahwasanya saudara kamu atau teman kamu itu kan ada 3 jenis. Yang pertama, akhun li akhiratika. Saudara kamu atau teman kamu yang tujuannya orang ini membantu kamu dalam keadaan akhirat. Berarti kamu mencari teman untuk apa? Untuk jadi teman kamu, membantu kamu dalam keadaan akhirat, urusan akhirat. Yang selalu membantu saya dalam ibadah, dalam salat, dalam amalan-amalan yang baik. Katanya, fala tura'i fihi illa ad-din. Kamu mencari orang untuk apa? Mencari teman untuk apa? Oh, teman yang bisa membantu saya dalam masalah akhirat, agama. Berarti kamu mencari orang yang agamanya baik. Ibadahnya, salatnya, selalu orangnya itu kan bisa membantu kamu dalam masalah agama. Kadang orangnya ini akhlaknya ada sebagian dari akhlaknya tidak baik. Orangnya nggak sabar. Orangnya itu kan cepat marah. Tapi orangnya kalau dari segi agamanya baik. Orangnya menjaga salat, menjauhi dosa. Orang itu kan menjalankan semua tugasnya, semua ibadahnya dengan baik. Berarti kamu mencari orang untuk apa? Untuk akhirat. Maka yang kamu perhatikan orang yang agamanya baik. Kenapa? Karena kamu mencari teman yang membantu kamu dalam masalah agama, dalam masalah akhirat. Ini namanya saudara untuk akhirat. Yang kedua, wa akhul li dunyak. Saudara untuk apa? Untuk kehidupan kamu. Kenapa? Karena kamu selalu ketemu dengan orang, maka kamu membutuhkan orang yang membantu kamu dalam kebutuhan kamu di dunia. Pekerjaan, dalam usaha, dalam semua hubungan kamu itu kan sama masyarakat. Berarti orang ini kamu tidak memperhatikan orangnya atau berharap orangnya itu kan membantu kamu dalam masalah agama. Enggak. Kenapa? Karena saya minta atau saya butuh orang yang membantu saya dalam pekerjaan saya. Seperti apa? Karyawan kamu. Karyawan yang kerja sama kamu itu. Atau pelanggan yang kamu itu kan jual beli sama mereka. Ini kamu membutuhkan mereka untuk apa? Untuk masalah dunia saja. Yang kamu ketemu setiap hari dalam apa? Di pasar, di mana, di kantor, di rumah sakit, di setiap tempat. Berarti katanya, wa akhul li dunyak, fala tura'i fihi illa al-khuluqal hasan. Yang kamu perhatikan orang itu kan akhlaknya baik. Masalah agama terserah dia itu menjalankan ibadahnya atau gimana, terserah dia sendiri. Yang penting akhlaknya baik. Orang ini tidak bohong. Orang ini orangnya ahli amanah. Masalah ibadah dia, salatnya gimana, orangnya apa, orangnya muslim, bukan muslim, orangnya. Yang penting akhlaknya baik. Kenapa? Karena saya setiap hari campur sama mereka, berarti supaya saya tidak menyakiti mereka, mereka juga itu kan tidak menyakiti saya.
Berarti mencari orangnya yang akhlaknya baik. Wa akhun litasta'nisa bihi. Fala tura'i fihi illa salamata min khubthihi wa syarrih. Saudara yang kamu mencari untuk apa? Tasta'nis bihi. Yang ketika kamu duduk sama orangnya, kamu merasa senang. Merasa senang. Yang harus kamu perhatikan orang ini apa? Fala tura'i fihi illa salamata min khubthihi wa syarrih. Yang kamu perhatikan orangnya, orang ini tidak menyakiti kamu. Tidak menyebabkan madarat buat kamu. Udah. Kenapa? Karena kamu mencari orang yang menjadikan kamu apa? Senang. Berarti harus kamu mencari orang yang tidak ada madaratnya, yang tidak ada bahayanya. Hanya kamu bisa menghindari semua madarat orangnya. Supaya kamu apa? Jadi senang sama orangnya. Maka berarti dalam semua kehidupannya kamu punya berapa orang, berapa saudara. Kalau masalah agama, oh teman saya itu kan tahu salat, ya, kita salat, puasa, oh ada teman. Selalu kita sehari itu kan saling bantu-membantu. Ayo besok kita puasa, ini nanti kita baca Quran, bareng-bareng kita baca Quran. Kita hadir majelis ta'lim. Ini yang sering kita apa? Duduk sama mereka dalam semua urusan agama kita. Oh, terus kamu apa? Kamu kerja di mana? Di pasar. Ya. Ada orang yang ketika kamu jual beli, kamu memperhatikan, oh orang itu kan salat atau tidak. Nah, cuman cara jual belinya gimana? Orangnya jujur, orangnya baik, akhlaknya baik. Itu masalah dia salat, tidak salat, dia puasa, nggak puasa. Orangnya mungkin orang muslim, orang kafir, kamu tidak memperhatikan. Yang penting dia akhlaknya baik ketika komunikasi sama kita dalam apa? Dalam masalah jual beli, dalam pekerjaan itu cukup. Nah, ketika kamu duduk sama teman, kamu punya teman selalu mungkin dalam perjalanan, keluar untuk apa? Untuk wisata, rihlah kemana? Ya cari orang yang bukan orang yang nakal, orang yang senang. Ketika kamu duduk sama mereka itu kan orang yang senang, kamu bisa merasa senang. Jangan mencari orang yang tidak baik atau mengakibatkan kamu itu kan marah atau gimana. Ya. Kemudian katanya wan nasu thalathatu. Manusia itu kan ada 3 macam. Ada 3 golongan. Ahaduhum itu manusia semuanya seperti ada misalnya. Ada sebagian yang pertama, contohnya orang itu kan seperti makanan pokok. Mathaluhu mathalul ghidha. La yustaghna anhu. Yang pertama, orang yang contohnya seperti makanan pokok. Harus kamu itu kan setiap hari membutuhkan. La yustaghna anhu. Kamu tidak bisa lepas dari dia. Setiap hari membutuhkan. Ya seperti makanan. Setiap hari harus ada makanan. Ini yang pertama. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi apa? Kamu tidak bisa hidup kecuali sama mereka. Selalu ada. Maka orang ini jadi seperti apa? Seperti makanan kamu. Berarti harus kamu memperhatikan apa? Orangnya baik. Kenapa? Karena kamu setiap hari sama dia. Seperti kamu mencari makanan. Cari makanan yang baik. Sehat. Kenapa? Karena itu akibatnya itu kan ada. Akibatnya besar. Kalau dia baik, maka jadi kehidupan kamu baik. Tapi kalau orang itu kan jelek, maka jadi akibatnya kehidupan kamu itu kan semuanya tidak baik. Yang kedua, katanya wal akharu
Ada sebagian orang yang kedua, mathaluhu mathalud dawa, yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqt. Ada sebagian orang contohnya seperti obat. Tidak kamu membutuhkan dia itu setiap hari, hanya sekian waktu. Sedikit ketika kamu apa? Ada dalam keadaan darurat. Orang ini tidak baik akhlaknya, gimana orangnya marah ini. Tapi kadang kita membutuhkan dia. Nah, kenapa? Karena ada keadaan darurat. Maka orang ini mungkin rasanya pahit seperti obat, rasanya pahit, tapi harus kamu minum. Untuk apa? Untuk melawan penyakit. Maka ada sebagian orang seperti itu. Kamu tidak membutuhkan dia itu kan setiap waktu. Hanya kadang saja. Seperti apa? Seperti polisi, seperti apa, dokter, seperti siapa itu orang-orang yang kamu membutuhkan dia itu kan hanya sebagian waktu. Nah, maka orang ini kan seperti apa? Seperti obat. Ketika terjadi masalah antara kamu sama orang lain, itu yang bisa menyelesaikan ini siapa? Polisi, hakim, pengadilan. Setiap hari kamu di pengadilan, nah, cuma hanya dalam keadaan. Nah, kadang ini mungkin orangnya tidak baik, tapi ya kita membutuhkan dia. Yang ketiga, mathaluhu mathalud da'i la yuhtaju ilaihi qat. Ada sebagian orang keadaannya di kehidupan kamu itu hanya contohnya seperti penyakit. Kamu tidak membutuhkan dia itu sama sekali. Kenapa? Karena orang ini nakal, orangnya jelek, akhlaknya tidak baik. Ketika ketemu kamu itu kan menjadikan kehidupan kamu itu kan sulit. Nah, orang itu benci sama kamu, tidak suka. Apa saja yang kamu lakukan, dia nggak senang. Maka orang ini keadaannya itu seperti apa? Posisinya itu kan seperti penyakit. Katanya, kamu tidak membutuhkan sama sekali. Tapi kadang kamu kena musibah dengan orang itu. Seperti kamu kena musibah dengan apa? Penyakit. Sakit. Walakin dal abda qad yubtala bihi. Kadang seorang hamba itu kan apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada kamu dengan teman yang tidak baik. Kehidupan kamu itu Masya Allah bagus. Ada orang datang menjadikan keadaan kamu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ini itu repot sekali. Ya kenapa? Ya, orang ini kan datang, orang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu ujian dengan apa? Orang ini ada di kehidupan kamu. Wa huwa alladzi la unsa fihi. Kamu tidak senang orangnya sama sekali. Wala naf'a ma'ahu. Kamu tidak mendapat faedah dari dia sama sekali. Nah, kamu tidak senang orangnya. Terus adanya dalam kehidupan kamu tidak ada manfaat. Kadang sebagian orang, ya kamu tidak senang. Tapi adanya ada manfaat. Nah, seperti apa? Obat. Obat itu enggak ada orang yang senang minum obat terus itu. Tapi karena kamu minum, kamu mengharap manfaat. Kalau ini kamu tidak suka, ketika dia ada, tidak ada manfaat sama sekali. Nah, katanya wa huwa alladzi la unsa fihi. Kamu tidak senang orangnya sama sekali. Wala nafa' ma'ahu. Kamu tidak mendapat manfaat dari dia. Terus gimana kamu? Melakukan apa dia? Fatajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu. Harus kamu hidup sama dia itu pelan-pelan. Sampai kamu itu kan lepas dari dia. Seperti apa? Seperti penyakit. Nah, ada penyakit. Nah, maka tidak bisa langsung hilang. Berarti bertahap. Ya. Minum obat, terus luka ini dibersihkan, atau penyakit ini dikasih ulasan ini, itu. Nah,
Harus pelan-pelan sampai hilang. Maka orang seperti itu harus kamu hidup sama dia dengan apa? Pelan-pelan aja. Nah, harus kamu memperhatikan dia supaya dia tidak lebih jadi bahaya, itu kan tidak lebih. Cuman kamu itu minggir orangnya. Harus kamu memperhatikan dia, menjauhikan dia sedikit supaya kamu tidak kena mudarat sampai orangnya pergi. Atau kamu yang meninggal atau dia, salah satunya. Ya Allah, alam sudah. Ya, orang ini siapa orangnya? Ya, kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu ujian dengan orang yang sifatnya seperti itu. Kadang itu siapa? Teman, tetangga. Kadang itu kan dari keluarga, saudara kamu sendiri. Kadang istri kamu sendiri tuh, wow, kamu dapat istri yang tidak taat, yang akhlaknya tidak baik gitu. Kadang itu anak kamu sendiri, ya kamu tidak tahu. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Diberikan keluarga yang baik. Nah, karena ujian yang paling berat ketika ujian di mana? Keluarga kamu sendiri. Kenapa? Kamu nggak bisa lepas. Tetangga, nah masalah, pindah. Oh, tetangga kamu itu kan ada yang jelek, tidak baik akhlaknya, orangnya sulit, suka mengganggu orang. Karena ada sebagian orang sifatnya itu hanya kesenangan dia itu apa? Mengganggu, menyakiti orang. Orangnya nggak tenang kalau tidak mengganggu orang lain. Nah, hari ini nggak ada masalah, orangnya kayak apa? Gatel orangnya, nggak bisa. Ada sebagian orang seperti itu. Nah, ketika melihat masyarakat itu tenang, baik, itu orangnya sendiri nggak senang. Nah, hanya bikin masalah itu baru senang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu kan ujian seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Harus kamu tahan. Harus kamu itu kan apa? Kehidupan kamu itu kan hidup sama orang itu kan pelan-pelan. Gimana? Harus kamu menghindari dia. Walaupun sebagian dari hak kamu maafkan. Ya. Supaya apa? Kamu tidak kena dengan mudarat yang lebih besar. Tapi katanya wa fi musyahadatihi faidatun 'azimah. Kamu melihat orang seperti itu ada faedah yang besar buat kamu. Kamu melihat ada orang seperti itu, ada faedah yang besar. Faedahnya apa? Katanya wa fi musyahadatihi faidatun 'azimatin in wuffiqta laha. Kamu melihat orang yang seperti itu, keadaannya itu ada faedah yang besar kalau kamu benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu taufik bisa melihat faedahnya. Wa huwa an tusyahida min khaba'ithihi wa ahwalihi ma tastaqbihahu. Kamu melihat dari orang itu kan akhlaknya yang jelek, sifatnya yang tidak baik, keadaan-keadaan dia itu yang tidak lurus. Maka kamu menghindari itu. Sifatnya kamu tidak suka, akhlaknya kamu tidak senang, keadaannya kamu tidak suka orangnya. Ketahuilah bahwasanya keadaannya kamu benci. Jangan kamu lakukan seperti dia. Maka sifatnya dihindari. Wa huwa an tusyahida min khaba'ithihi. Kamu melihat dari kejelekan dia, wa ahwalihi, keadaan dia yang kamu melihat itu keadaan yang jelek sekali, tidak baik. Fatajtanibahu, maka kamu harus menghindari sifat seperti itu atau keadaan seperti ini. Kenapa? Karena kamu tidak suka sifat ini. Berarti harus kamu menghindari sifat ini. Kenapa kamu benci orang ini? Karena sifatnya jelek. Sifatnya jelek itu apa? Ini. Ya, sifat ini jangan kamu lakukan. Berarti saya tahu ada sifat yang jelek yang semua orang tidak suka. Yaitu apa? Sifat seperti ini. Kenapa kamu tidak suka orang ini? Karena dia bohong. Berarti kan bohong itu kan sifat yang tidak baik, ya.
jangan kamu bohong. Seperti kamu benci sifat ini dari orang ini, orang lain itu kan benci sifat ini dari kamu sendiri. Kenapa kamu tidak suka orang ini? Karena dia menipu. Berarti jangan kamu mengambil sifat ini. Jangan kamu menipu orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu benci sama kamu karena kamu punya sifat seperti itu. Katanya, "Fassa'idu man wu'idha bighairihi." Orang yang kehidupannya bahagia, orang yang baik itu siapa? Yang mengambil mau'izat dari keadaan orang lain. Dia mengambil mau'izah, mengambil apa? Hikmah, mengambil pelajaran. Dari mana? Dari kehidupan orang lain, dari sifat orang lain. Oh, orang ini dibenci kenapa? Karena dia akhlaknya tidak baik. Berarti jangan, akhlak kamu itu kan seperti akhlaknya. Orang ini kenapa? Karena dia ahli fitnah. Nah, berarti kamu tidak boleh memindahkan fitnah, menyebarkan fitnah di antara masyarakat. Nah, berarti kamu ambil hikmah dari dia. Wal mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah seperti cermin bagi orang mukmin yang lain. Artinya dua. Yang pertama, sifat yang kamu lihat pada dirinya orang lain, yang kamu lihat jelek, berarti harus kamu membersihkan sifat itu dari diri kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tidak kena sifat yang jelek seperti itu. Oh, orang ini kan dibenci. Kenapa dibenci? Karena ada sifat yang jelek. Berarti harus saya membersihkan diri dari sifat itu. Nah, itu artinya yang pertama. Sifat yang kamu lihat pada dirinya seorang mukmin yang lain, sifat itu bisa di diri kamu juga. Maka harus kamu bersihkan diri. Itu artinya yang pertama. Berarti melihat sifat yang jelek. Oh, sifat yang jelek. Kamu melihat di mana? Kamu melihat di seorang mukmin yang depan kamu, yang kamu lihat. Arti yang kedua, al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin jadi apa? Cermin bagi saudara mukmin yang lain. Kenapa? Karena kadang orang itu kan tidak melihat kejelekan dia sendiri. Berarti yang melihat siapa? Saudara. Oh, kamu melihat kejelekan dia. Padahal dia sendiri tidak merasakan seperti itu. Ya, saya melihat ada akhlaknya yang tidak baik. Datanglah, bersihkan dia. Nah, bersihkan dia. Kenapa? Karena kamu melihat dosanya. Kamu melihat kejelekan dia. Jadi apa? Kamu jadi cermin buat dia. Oh, ini kamu tadi melakukan ini, sebenarnya itu kan sifat ini atau amalan itu kan tidak baik. Maka jangan diulang lagi. Wa qila li Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ada yang tanya sama Sayyidina Isa alaihi salam. Man addabaka? Siapa yang mendidik kamu? Seperti kamu jadi itu kan orang yang baik seperti ini. Siapa yang mendidik kamu? Maka beliau menjawab, faqala ma addabani ahad. Tidak ada orang yang mendidik saya. Terus gimana kamu punya akhlak yang baik seperti itu? Katanya, walakin ra'aitu jahlal jahil fajtanabtuhu. Tapi saya melihat kebodohan orang yang bodoh. Maka apa? Saya menghindari sifat itu. Jangan jadi bodoh. Kenapa? Karena saya tidak suka kebodohan orang itu, maka saya tidak jadi orang bodoh. Saya melihat orang ini punya sifat apa itu, orangnya bohong, kamu suka? Ah, saya nggak suka. Berarti harus kamu membersihkan diri dari apa? Dari sifat itu. Waqad sadaqa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Ya benar Sayyidina Isa. Katanya Imam Al-Ghazali, "Falau ijtanaba an-nasu ma yakrahunahu min ghairihim." Kalau manusia itu semuanya menghindari sifat-sifat yang mereka tidak suka dari orang lain,
Kamu tidak suka sifatnya orang ini. Kenapa? Karena dia punya sifat yang jelek. Terus sifat itu kamu bersihkan dari diri kamu. Kamu menghindari sifat ini. Falau ijtanaban nasu. Kalau seandainya manusia itu semuanya menghindari sifat-sifat yang mereka tidak suka pada diri orang lain, terus dihindari sifat itu pada dirinya sendiri, lakamulat adabuhum, maka jadi akhlak mereka itu kan jadi akhlak yang sempurna, yang baik. Kenapa? Karena setiap sifat yang jelek yang mereka lihat itu dihindari pada dirinya sendiri. Wastaghnau 'anil adab, tidak membutuhkan ada orang yang mendidik mereka. Sudah. Kamu tidak suka orang ini, kenapa? Karena dia orangnya minum khamr. Ya. Lihat, itu kan sifat yang jelek. Ya. Jangan minum khamr. Orang ini melakukan zina, sifat yang jelek. Jangan kamu lakukan seperti itu. Orang ini mencuri, oh sifat yang jelek itu, jangan mencuri. Berarti kamu melihat semua orang tidak suka sifat orang ini, maka harus kamu menghindari sifat itu. Berarti kamu yang mendidik diri kamu sendiri. Falau ijtanaban nasu ma yakrahunahu min ghairihim lakamulat adabuhum. Kalau manusia itu kan menghindari semua sifat yang mereka benci dari sifatnya orang lain, maka jadi akhlaknya mereka jadi sempurna, tidak membutuhkan ada orang yang mendidik mereka. Kenapa? Karena mereka itu kan bisa mendidik dirinya sendiri. Allahu a'lam.